warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Agar kita bertambah baik dan pembelajaran hari ini lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas pimpin doa pada hari ini. Baiklah teman-teman, doa dimulai. Baiklah, berdoanya sudah selesai. Semoga hari ini pembelajaran kita lancar. Sekarang Ibu mau tanya, siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti Ibu tidak akan susah lagi nanti untuk memulai pembelajaran karena semuanya sudah hadir, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang silahkan keluarkan buku tulis kalian, buku paket bahasa Indonesia. Alat tulisnya silakan dikeluarkan. Keluarkan buku bahasa Indonesia ya, jangan buku yang lain. Bawa semua buku paket bahasa Indonesianya? Bawa. Bagus ya. Kalau sudah semuanya menyiapkan buku dan alat tulisnya, kita akan ada penyegaran terlebih dahulu alias ice breaking. Ya. Mau ice breaking semuanya? Kalau mau harus semangat. Tepuk tangan dulu biar kita semua semangat. Baiklah, ice breaking atau penyegaran kali ini, permainannya adalah ikuti atau tiru apa yang Ibu katakan. Ingat ya, tiru atau ikuti apa yang Ibu katakan. Mengerti aturan permainannya? Mengerti ya? Kita tes terlebih dahulu. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek, ayam, ayam, bebek. Bebek, ayam, ayam, bebek. Berapa jumlah bebeknya? Berapa jumlah bebeknya? Berapa jumlah bebeknya? Ada 6? Salah. Baik, kita ulangi lagi. Ingat, harus fokus konsentrasi. Kalau kalian belum fokus, kita tidak akan mulai pembelajaran ya. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam. Berapa jumlah bebek? Berapa jumlah bebek? Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya. Tadi ya, Ibu perhatikan ada yang benar-benar menghitung ada berapa ayamnya, bebeknya ya. Ini untuk melatih fokus kalian karena tadi rambu-rambu yang Ibu berikan adalah ikuti apa yang Ibu ucapkan. Sebelum kita masuk, coba siapa yang ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa? Silakan Ilham. Menulis puisi. Menulis puisi. Ya, benar sekali. Benar ya jawaban Ilham ya? Yang lain juga masih ingat? Ya, bagus Ilham. Jadi pertemuan sebelumnya kita masih membahas mengenai teks puisi yaitu menulis puisi. Hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi informasi yang ada di teks eksplanasi. Perhatikan dulu gambar yang Ibu sajikan di depan. Pertama, gambar apa yang ada di depan? Ya, seperti yang kalian lihat ada tanah yang tandus, kemudian ada keran air tapi tidak mengalir. Air yang mengalir hanya setetes saja. Ya, itu membuktikan bahwa di sana sangat gersang, sangat tandus. Kemudian gambar kedua, coba perhatikan, ada gambar apa di sana? Ada gambar longsor. Longsor juga merupakan bagian dari bencana alam. Kalian pernah menyaksikan langsung tidak bencana alam longsor? Jadi manfaat kalian mempelajari teks eksplanasi yang pertama apa? Mengetahui proses terjadinya fenomena alam. Yang kedua apa manfaatnya? Menambah wawasan kita semakin luas. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau membacanya? Ya, silakan Ferdi, silakan baca tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja? Menentukan ciri-ciri teks eksplanasi yang dibaca dengan benar.
Mengidentifikasi informasi teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menentukan ciri-ciri teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi informasi teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Kita lanjutkan kepada materi ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ini ciri-ciri, kira-kira ciri-ciri apa saja yang terdapat pada teks eksplanasi? Yang pertama, siapa yang bisa membacakan? Silakan, Bayu. Memuat informasi berdasarkan fakta. Sekarang Ibu tanya, fakta itu apa, Nak? Silakan, Zara. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Sesuatu yang terjadi atau yang benar-benar terjadi. Betul, Zara, bagus sekali. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang benar terjadi. Jadi informasi yang terdapat di eksplanasi itu harus benar-benar terjadi. Bukan mitos seperti yang kalian bicarakan tadi. Naga minum air lah, bidadari mandi lah. Itu tidak sesuai dengan fakta, tapi hanya mitos atau dongeng anak-anak. Sekarang kita akan belajar mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Teksnya apa? Teksnya bertema tentang gambar apa itu? Tentang kekeringan. Sekarang siapa yang mau bantu Ibu baca? Silakan, Abdul. Kekeringan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan air di suatu tempat sangat rendah. Bahkan Terima kasih Abdul sudah membantu Ibu membaca. Nah, dari teks yang kita baca tadi kita akan mencoba untuk menentukan ciri-ciri teks kekeringan. Ciri-ciri yang kedua. Kita lihat dulu penjelasannya yang sebelumnya tadi. Ciri-ciri yang kedua, membahas fenomena yang bersifat keilmuan. Nah, sekarang kita lihat lagi teksnya bersama. Kira-kira bagian mana yang membahas tentang fenomena yang bersifat keilmuan? Siapa yang bisa membantu Ibu? Silakan Zahra. Dari sebelah sini. Sini. Ya, silakan bagian mana? Baik, kata Zahra itu ya. Bagian mana yang Zahra katakan itu adalah kalimat yang menyatakan keilmuannya? Yang mana? Kata apa di sana? Ada kata apa? Evaporasi. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk Zahra, silakan. Sekarang kita akan belajar mengidentifikasi inti informasinya yang ada di teks eksplanasi. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Kekeringan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan air di suatu tempat sangat rendah, bahkan tidak tersedia sama sekali yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Informasi yang terdapat pada kalimat ini mengenai apa? Siapa yang mau menjawab? Silakan Dika. Pengertian kekeringan. Terlihat ya, dari kekeringan adalah bagus sekali Dika. Sekarang kita akan belajar mengidentifikasi ciri-ciri dan informasi yang terdapat pada teks eksplanasi melalui video eksplanasi yang ditayangkan. Fenomena ini termasuk bagian dari proses terbentuknya air di muka bumi. Proses ini dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi. Kita akan bersama-sama mengidentifikasi ciri-ciri dan informasi pada video eksplanasi yang baru saja kita saksikan. Informasi yang terdapat pada bagian video hujan merupakan salah satu fenomena alam ini. Berarti kita sudah bisa membuat kelompok atau membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Nanti sistem pembentuk kelompoknya akan ada 4 kelompok. Satu kelompok akan terdiri dari 5 orang. Silakan. Kelompok 1 di sini langsung digeser mejanya. Ibu akan menjelaskan teknis pengerjaan LKPD kalian hari ini. Yang pertama nanti silakan cermati, baca dengan seksama teks yang ada di LKPD kalian. Sekarang adalah waktu kita untuk presentasi.
Kita mulai dari kelompok meteor terlebih dahulu. Ciri-ciri 1. Memuat informasi berdasarkan fakta. Pelangi adalah peristiwa optik dan meteorologi yang terjadi karena terdapatnya kumpulan cahaya warna-warni. Bagus, tepuk tangan dulu untuk penampilan dari kelompok 1. Sekarang ada yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 1, apa jawabannya sudah sesuai? Silakan kelompok bintang jatuh. Jadi hasil diskusi kelompok kami, menurut kelompok kami ada yang kurang. Menurut kelompok bintang jatuh, jawaban dari kelompok meteor ada yang kurang. Di bagian mana? Bagian membahas fenomena yang bersifat keilmuan. Ya, harusnya seperti apa yang kurang, yang lebih lengkapnya? Sinar matahari melewati lapisan air. Cahaya matahari. Jadi untuk pembahasan kita hari ini mengenai ciri-ciri yang terdapat pada teks proses terjadinya pelangi, yang pertama memuat informasi berdasarkan fakta, itu sudah terdapat ya tadi pada paragraf yang pertama. Pelangi adalah peristiwa optik dan meteorologi. Kemudian membahas fenomena yang bersifat keilmuan, tadi sudah dijawab oleh kelompok meteor dan dilengkapi oleh kelompok bintang jatuh bahwa pelangi itu terbentuk karena proses pembiasan sinar cahaya. Kalau sudah paham, diskusi kalian sudah berjalan sangat baik. Ibu nilai semuanya sudah sangat baik dalam berdiskusi, memberikan pendapat pada presentasi temannya. Ya, sekarang silakan kembali ke tempat duduk semula. Silakan. Sekarang kita masuk ke penutup pembelajaran, namun sebelum kita akhiri, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira simpulan pembelajaran yang kita dapatkan hari ini apa ya? Apa saja yang kita bahas hari ini? Semua tentang fakta. Mengenai itu apa? Ciri-ciri? Ciri-ciri teks eksplanasi. Baik, tadi pertama kita membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Siapa yang ingat ciri-ciri teks eksplanasi? Yang pertama? Ya, silakan Diva. Memuat informasi berdasarkan fakta. Kemudian setelah kita mempelajari ciri, kita mengidentifikasi informasi yang ada pada teks eksplanasi. Anak-anak, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, medianya bagaimana? Kalian juga suka? Suka ya. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar meringkas dan menyimpulkan teks eksplanasi. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian cari satu buah contoh teks eksplanasi fenomena alam. Baiklah, kalau sudah paham semua, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa lagi. Silakan ketua kelas pimpin doa kita pada hari ini. Mari teman-teman, menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Baiklah anak-anak, kita sudah melewati pembelajaran hari ini, kita sudah berdoa, dan terima kasih untuk perhatian kalian yang luar biasa, antusias kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.